Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina, lulusan Magister Akuntansi. Saya merupakan dosen tetap di Program Studi Analis Keuangan Politeknik Kutaraja di bawah Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja Banda Aceh. Adapun dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Analis Keuangan, yaitu Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berada di semester 3 yang terdiri dari 3 SKS. Adapun tujuan dari pengajaran mata kuliah ini di Program Studi Analis Keuangan adalah untuk membekali mahasiswa tentang pemahaman konsep dasar manajemen keuangan yang meliputi fungsi, tujuan, dan ruang lingkup manajemen keuangan. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengambil keputusan keuangan seperti keputusan investasi, pembiayaan, dan kebijakan dividen. Dapat menguasai alat dan teknik analisis keuangan seperti perencanaan keuangan, rasio keuangan, penganggaran modal, serta mahasiswa memahami hubungan antara keputusan keuangan dan kinerja perusahaan. Sebagai dosen, saya harus menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah di bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan model DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Metode yang saya gunakan dalam mengajar di kelas adalah Student-Centered Learning yang menjadikan mahasiswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menjadi lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Materi yang akan saya sampaikan dalam video pengajaran ini adalah tentang analisis rasio keuangan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah ditetapkan oleh program studi. CPL yang dibebankan program studi pada mata kuliah manajemen keuangan ini ada 3 di antaranya. Yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan melakukan analisa informasi keuangan untuk memberikan ungkapan relevan bagi kepentingan pengambilan keputusan manajerial dan memberikan rekomendasi kepada investor untuk kepentingan pihak lain atau nasabah dengan menguasai konsep teoritis tentang kerangka dasar penyajian, penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap pengambilan keputusan dengan menerapkan penilaian aktiva dalam memberikan rekomendasi kepada investor dengan menguasai konsep dan pengetahuan penyiapan pelaporan sebagai pertimbangan manajemen atau nasabah dalam pengambilan suatu keputusan keuangan, serta mampu membuat dan memelihara catatan atau dokumen atau kertas kerja. Yang ketiga, mampu menerapkan keahlian profesional dan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang keuangan dengan menunjukkan sikap mandiri, memanfaatkan iptek, serta menguasai konsep dasar pengetahuan berkomunikasi dengan pihak lain, serta memperhatikan etika komunikasi dengan baik dengan teknik berkomunikasi yang efektif dan efisien untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Adapun dari ketiga CPL tersebut, maka akan diturunkan beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pada mata kuliah manajemen keuangan, tepatnya di pertemuan keempat yang membahas tentang analisis rasio keuangan, terdapat 3 CPMK yang hendak dicapai. Di antaranya, yang pertama, mampu mengaplikasikan manajemen keuangan, yaitu memahami dasar-dasar manajemen keuangan. Kedua, mahasiswa dapat menerapkan pengambilan keputusan manajemen yang handal dari aspek manajemen keuangan. Yang ketiga, mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasi hasil secara logis dan sistematis. Adapun model pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan case-based learning, problem-based learning. Case-based learning adalah model pembelajaran yang digunakan pendekatan berbasis kasus yang melibatkan mahasiswa dalam diskusi dan situasi yang spesifik dan contoh berdasarkan kejadian nyata. Model ini dipusatkan pada mahasiswa dan melibatkan interaksi secara intens antar mahasiswa. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan contoh studi kasus, lalu dipresentasikan yang dilakukan oleh mahasiswa, lalu memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa terkait materi yang baru saja diajarkan.
Model pembelajaran yang kedua, Problem Based Learning atau PBL, adalah model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa di mana proses pembelajaran dimulai dengan penyajian suatu masalah nyata atau kontekstual yang harus dianalisis dan dipecahkan oleh mahasiswa melalui proses berpikir kritis, diskusi kelompok, penyelidikan mandiri, penilaian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya adalah interaction. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Untuk itu, di dalam kegiatan pembelajaran, hal pertama yang saya lakukan sebelum memulai perkuliahan adalah dengan menyampaikan tujuan dan motivasi bagi mahasiswa, yaitu dengan memastikan mahasiswa merespons salam, melakukan absensi kehadiran mahasiswa, mengulang kembali pembahasan dari pertemuan sebelumnya, dan menyamakan persepsi dengan mahasiswa terkait materi pembelajaran yang akan berlangsung dengan menjelaskan tujuan hingga kompetensi materi dari pertemuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin utama dan poin penting dari materi ajar, lalu membagikan mahasiswa ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan observasi terhadap kasus yang sudah saya siapkan. Mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dan dipastikan sesuai dengan materi yang disampaikan. Kelompok mahasiswa yang sudah dibentuk kemudian diberikan waktu terbatas untuk menganalisis kasus tersebut sehingga menciptakan classroom discussion. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi presentasi di mana tiap kelompok menjelaskan hasil observasi mereka sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah sesi presentasi selesai, maka bersama dengan mahasiswa saya akan merangkum dan menyimpulkan hasil belajar. Lalu yang terakhir adalah asesmen yang merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa dalam rangka evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Di mana dalam hal ini saya menerapkan dengan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa untuk dikerjakan sebagai bahan review ajar setelah sesi perkuliahan selesai. Indikator penilaian yang saya gunakan adalah dengan menilai kognitif, afektif, dan psikomotorik dari tiap mahasiswa. Penilaian kognitif yang dilakukan diantaranya dengan memastikan bahwa mahasiswa memahami pengertian rasio keuangan, memahaminya dari perspektif akademisi dan investor, dan mampu menghitung dengan menggunakan rumus rasio keuangan, serta mampu menggunakan rumus tersebut sesuai dengan data-data yang ada. Penilaian afektif dinilai dengan memperhatikan bagaimana sikap tanggung jawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan penilaian psikomotorik dinilai berdasarkan kemampuan mahasiswa mengevaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja serta mandiri. Adapun model penilaian yang digunakan telah sesuai dengan pedoman akademik Politeknik Kutaraja, yaitu 10% aktivitas partisipasi, 10% hasil proyek, 10% tugas kegiatan terstruktur, 10% tugas kegiatan mandiri, 25% nilai ujian tengah semester, dan 35% nilai ujian akhir semester. Kita hari ini mulai mata kuliah manajemen keuangan ya. Iya, Bu. Sebelumnya akan saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, kita ucapkan basmalah. Jadi kita awali dengan bismillah untuk hari ini. Jadi hari ini pertemuan kita yang keempat untuk mata kuliah manajemen keuangan. Hari ini akhir semua, kita lihat absennya dulu. Ya, oke, hadir. Ini ada yang pertemuannya sudah 4 kali yang sudah tidak masuk ya. Ini hari ini pertemuannya keempat, ada mahasiswa yang tidak hadir. Itu memang tidak hadir sama sekali. Iya, Bu. Oh, ya. Oke, berarti ada mahasiswa yang memang sudah 4 kali tidak hadir ya. Jadi tolong diperhatikan kehadirannya. Tolong diperhatikan kehadirannya. Tujuan kalian kuliah di sini, Pak?
Untuk belajar untuk masa depan. Jadi benar-benar kuliah di sini dengan serius. Kenapa? Untuk kalian menjadi orang yang sukses. Kalau di awal saja sudah kalian malas-malasan kuliah, gimana mau jadi orang sukses? Ya. Jadi ini masih pertemuan keempat, masih panjang, berarti kita ada 10 kali lagi pertemuan. Ya, total kita ada 14 kali tatap muka. Oke, hari ini kita bakal bahas materi analisis rasio keuangan. Sebelumnya kita udah bahas apa? Minggu lalu kita udah bahas materi nilai waktu uang. Ya. Ada yang masih ingat apa materinya untuk nilai waktu uang? Saya, Bu. Oh, oke. Siapa deh namanya? Rizka Aulia, Bu. Rizka. Gimana? Nilai waktu uang itu, Bu, nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai waktu yang akan datang. Maka lebih baik uang itu diinvestasikan dari sekarang, karena memang, Bu, nilai waktu uang itu sewaktu-waktu itu akan berubah. Oke, terima kasih Bu Rizka. Berarti masih ingat ya untuk materi yang minggu lalu. Jadi ada kaitannya untuk materi hari ini. Hari ini kita akan bahas analisis rasio keuangan. Jadi tadi Rizka sudah sampaikan bahwa nilai waktu uang, nilai sekarang lebih berharga daripada nilai masa depan. Jadi inilah waktu yang tepat jika kita ingin menginvestasikan. Ya, jadi jangan menunda untuk investasinya. Sekarang aja kalau kita lihat harga emas hari ini dengan besok aja sudah berbeda ya. Kira-kira tahun depan. Mungkin kalau ada yang sudah investasi ini 2 tahun yang lalu investasi emas, hari ini udah ada keuntungan nggak? Sudah ada keuntungannya. Ada nggak di sini yang udah beli? Ini yang cowok-cowok nih udah beli emas nggak untuk investasi masa depan? Belum. Ya, saya paham juga. Namanya juga masih mahasiswa ya, belum memiliki penghasilan tetap. Gitu. Ya masih pribadi, nggak masalah. Nanti kita belajar dulu teorinya. Nanti waktu udah ada pendapatan, udah tahu kemana yang harus diinvestasikan. Oke, kita lanjut untuk materi ini. Apa sih tujuan pembelajaran dari analisis rasio keuangan? Ya, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian, fungsi, manfaat, jenis-jenis rasio keuangan, dan metode analisa laporan keuangan. Ya, jadi pada materi rasio keuangan ini, kalian itu harus mampu, minimal paham dulu apa pengertian, manfaat, fungsi, itu harus paham. Ya. Kemudian mampu menggunakan rumus-rumus rasio keuangan sesuai dengan data-data. Ya, jadi rasio keuangan itu ada rumusnya, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian selanjutnya, mampu menganalisa laporan keuangan dengan menggunakan rumus rasio dalam pengambilan keputusan keuangan. Jadi dengan rasio keuangan itu kita bisa mengambil keputusan. Ya, kita bisa mengambil keputusan di dalam manajemen, di dalam perusahaan. Nanti kita bahas lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertiannya. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Jadi kita nih, tadi kan mau investasi. Ceritanya kita mau investasi, berarti kita kalau kita mau investasi, kita calon investor kalau di suatu perusahaan. Iya, Bu. Ya. Kita nggak mungkin membeli saham asal aja ya. Nggak mungkin kita pilih perusahaan, udah perusahaan ini tanpa melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut, ya, kinerja keuangan perusahaan tersebut. Bagaimana caranya? Alat apa yang kita gunakan? Ada yang tahu? Ya, coba. Wilda? Pakai? Analisis rasio keuangan. Iya, jadi menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan itu sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, paham sampai sini? Paham ya. Nah, ini ada fungsi dan penggunanya siapa untuk analisis rasio keuangan tersebut. Fungsinya sebagai apa? Ini tadi sebagai alat untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi organisasi perusahaan. Jadi kita bisa menganalisa bagaimana kinerja suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Ya. Kemudian sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Jadi bisa juga sebagai perencanaan. Di awal di pertemuan sebelumnya itu pertemuan yang kedua ya, kita sudah bahas perencanaan keuangan. Nah, ini ada kaitannya.
dengan analisis rasio keuangan. Siapa saja yang menggunakan analisis rasio keuangan? Nah, ini manajemen perusahaan, manajer kredit, investor, dan manajer perusahaan. Yang saya contohkan tadi, teman-teman di sini menjadi calon investor. Jadi harus melihat dulu bagaimana kinerja suatu perusahaan yang akan kita pilih. Gitu juga dengan manajer kredit. Kira-kira manajer kredit apa sih kebutuhannya? Ada yang tahu kira-kira? Misalnya nih, ada perusahaan yang ingin melakukan pinjaman dana ke lembaga keuangan. Langsung dapat nggak pencairannya? Enggak. Kira-kira gimana caranya? Biasanya kalau saya mengajukan pinjaman ke lembaga yang sudah gede kayak gitu tuh, kita butuh kasih data-data perusahaan kita dulu ya kan Bu? Iya. Atau misalnya data-data pendukung, contohnya kesanggupan kita dalam membayar apa aja? Ya benar, jadi tadi Nadia sudah sampaikan, jadi saat melakukan pinjaman itu kan harus ada penilaiannya, data-data keuangannya. Ya, manajer kredit ini juga harus melihat itu sebelum memberikan pinjaman. Jadi dilihat bagaimana kemampuan perusahaan tersebut membayar utangnya, bagaimana perusahaan tersebut, apakah ada profitnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian begitu juga dengan manajemen perusahaan, ya, manajer perusahaan bisa melihat bagaimana suatu perusahaan tersebut yang mereka tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut. Mereka bisa melihat bagaimana laporan keuangan perusahaannya, apakah kondisi perusahaan itu sudah sehat atau tidak. Dari sinilah kita bisa juga menilai menggunakan rasio keuangan. Nah, ini manfaatnya apa saja? Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Manajer perusahaan, kemudian di sini ada analis kredit, analis saham. Jadi kalau di manajer perusahaan menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendali, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan. Ya. Analis kredit termasuk petugas peminjam bank dan analisis peringkat obligasi yang menganalisis rasio dengan mengidentifikasi kemampuan debitur dalam membayar utang yang tadi kita bahas. Ya, berarti ada rasio likuiditas. Kemudian analis saham tertarik pada efisiensi, resiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Jadi itu manfaat bagi pengguna tadi. Nah, ini ada jenis rasio. Yang pertama ini jenis dari rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas? Yaitu bagaimana kemampuan membayar utang jangka pendek. Kemampuan jangka pendek. Jadi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus ini. Yang pertama current rasio, quick rasio, dan cash rasio. Jadi kita menggunakan mana? Ya, nanti untuk menghitung ini, setelah kita hitung menggunakan laporan keuangan, itu ada data-data, yaitu datanya misalnya neraca, kemudian laba rugi, itu data dari situ yang kita peroleh untuk mencari rasio keuangan ini, likuiditas. Kemudian ada standar industrinya. Kita mengukur nanti berapa sih likuiditas suatu perusahaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. Dengan menggunakan rasio likuiditas kita dapat melihat atau menilai kinerja suatu perusahaan, apakah dia mampu membayar utang jangka pendek. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada rasio leverage atau solvabilitas. Ini kemampuan membayar utang Jangka pendek dan jangka panjang. jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan likuiditas tadi hanya jangka pendek. Hanya jangka pendek saja. Oke, ini ada rumusnya juga ya. Di sini ada debt to total asset, debt to equity ratio ya. Kemudian ada fixed cost ya di sini. Di sini ada rasio aktivitas ya. Rasio aktivitas itu bagaimana kita mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Ya, jadi bagaimana dia suatu perusahaan itu menggunakan sumber dayanya. Ini juga ada rumusnya, bisa dilihat ya. Nanti kita lanjut saja dulu, nanti kita akan bahas ini. Kemudian rasio profitabilitas, berarti kemampuan perusahaan laba. Ingat ya, 7
untuk apa? Untuk memperoleh laba. Untuk memperoleh laba. Jadi dari sini kita juga bisa melihat perusahaan tersebut mampu nggak memperoleh laba dari modal yang sudah dia gunakan. Ya, jadi ini biasanya yang umum kita gunakan ya, ROI, ROA, ya, ROE, itu yang biasa kita gunakan. Nah, ini contoh dari neraca. Ya, semua neraca saya pasti sudah paham. Ya, nah, ini ada contoh dari neraca tadi, bisa dilihat di sini. Tolong adik-adik diperhatikan di sini ya. Jadi dari data neraca tadi ini sumber dananya. Dari sumber dana itu utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal sendiri. Nah, ini sumber dananya. Kemudian penggunaannya kemana saja? Aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini informasi dari data tersebut. Nah, ini contoh kasus. Nah, ini saya contohkan. Misalnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar 10 juta dan kewajiban lancarnya 5 juta rupiah, maka berapa current ratio? Nah, dari sini kita bisa tahu aktiva lancar dibagi sama utang lancar, maka dasarnya 2. Nah, di sini coba dilihat analisanya bagaimana. Jika angka rasio lancar sudah suatu perusahaan lebih dari 1 kali, nah ini sudah lebih dari 1 kali ya, karena angkanya 2. Jadi ini kenapa kita bilang 1 kali ini dari standar industri yang bisa kita peroleh datanya dari Bursa Efek Indonesia tadi, ya, dari OJK diraca. Ya, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya karena perbandingan aktivanya lebih besar dibandingkan kewajiban yang dimiliki. Bisa kita lihat di sini aktivanya lebih besar daripada utangnya. Ini aktivanya 10 juta, sedangkan utangnya hanya 5 juta. Ya, pasti mampu untuk melunasi. Ya, oke, saya lanjut nih. Nah, ini ada metode analisa laporan keuangan. Jadi kita bisa menggunakan yang secara vertikal atau secara horizontal. Jadi kita bisa membandingkan per periode atau hanya 1 periode saja. Kita menggunakan ini. Ya. Oke, nanti setelah ini pembahasan tadi kita akan buat kelompok. Satu kelompok itu 5 orang ya. Jadi saya kasih tugas, kita kerjakan di sini sama-sama supaya kita bisa langsung mempraktikkan bagaimana cara menghitung rasio-rasio tersebut dan kita interpretasikan bagaimana. Baik Ibu. Ya, oke, silakan dibuat berkelompok, satu kelompok 5. Ini saya baca dulu petunjuk dari tugasnya. Kalau diperhatikan setiap kelompok berarti ada 4 kelompok di sini yang sudah terbentuk ya. Petunjuk tugasnya, pilih salah satu perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalian bisa download di sini, bisa memperoleh dari sini. Ya, jadi download dulu, unduh laporan keuangan tahunan perusahaan minimal 1 tahun terakhir. Berarti di tahun 2023 boleh, atau di tahun 2024 boleh. Ya. Kemudian hitung dan analisis rasio-rasio keuangan berikut, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Ya. Kemudian interpretasikan dari hasil rasio tersebut. Ya, silakan dikerjakan masing-masing. Cari tahu dulu kalian mau menggunakan perusahaan apa. Itu silakan di download di Bursa Efek Indonesia. Oke, gimana semuanya? Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah, Ibu. Sudah ya, berarti sudah dipilih masing-masing kelompok untuk perusahaannya. Oke, ini dari kelompok mana yang akan mewakilkan dulu? Saya, Bu. Ya, oke, dari siapa namanya ya? Saya Sri Yuningsi, Bu, dari kelompok 1. Silakan Sri menginterpretasikan dari hasil tugas tadi ya. Baik, saya akan mempresentasikan soal yang sudah Ibu berikan. Contoh kasusnya yaitu dari PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan dan agribisnis. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu produsen makanan terintegrasi terbesar di dunia. Kemudian perusahaan ini juga mempunyai kegiatan usaha yang mencakup dari hulu ke hilir menggunakan laporan keuangan tahun 2023
Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, itu terbagi menjadi 3. Ada current ratio, quick ratio, cash ratio. Contohnya seperti current ratio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang hampir 2 kali lipat dari kewajiban lancarnya, mencerminkan likuiditas yang sehat. Kemudian quick ratio yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Kemudian yang ketiga ada cash ratio sebesar 0,72 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas dan setara kas yang mencakup untuk menutupi sebagian besar kewajiban lancar. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu terbagi menjadi 2, ada debt to asset ratio 0,44 dan ada debt to equity ratio yaitu 0,88. Interpretasinya, debt to asset ratio sebesar 0,44 menunjukkan bahwa 44% dari total aset perusahaan dibiayai dengan utang dan berada dalam batas wajar. Kemudian debt to equity ratio sebesar 0,88 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang hampir sebanding dengan ekuitasnya, mencerminkan struktur modal yang seimbang. Kemudian ada ketiga yaitu profitabilitas. Rasio profitabilitas itu ada 3. Yang pertama ada return on asset atau ROA 7,19%. Kemudian ada return on equity atau disingkat menjadi ROE itu ada 13,48%. Kemudian yang ketiga ada net profit margin yaitu 8,56%. Interpretasinya adalah ROA sebesar 7,19% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih yang sehat dari aset yang dimiliki. Kemudian ada ROE sebesar 13,48% menunjukkan bahwa perusahaan memberikan pengembalian yang baik bagi pemegang saham. Kemudian ada net profit margin sebesar 8,56% menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola pendapatan menjadi laba bersih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik ya tadi presentasi perwakilan dari kelompok 1 yaitu perusahaan PT Indofood tadi ya. Jadi dari kelompok 1 kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perusahaan Indofood tersebut memiliki likuiditas yang baik ya. Iya, Ibu. Kemudian struktur modalnya juga sehat tadi, bisa kita lihat profitabilitas yang stabil ya. Jadi Iya. profitnya stabil ya. Berapa persen tadi profitnya? Profitnya sebesar 8,56%. Ya, 8,56%. Jadi profitnya juga sudah sangat baik untuk perusahaan PT Indofood. Kesimpulannya bisa kita ambil bahwa perusahaan tersebut pertumbuhannya baik ya, karena memang kebetulan yang diambil perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar ya, yaitu PT Astra dan PT Indofood. Oke, untuk hari ini presentasinya selesai. Dari materi analisis rasio keuangan kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya bahwa tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas yang dialami oleh suatu perusahaan itu berdasarkan kepada kebijaksanaan manajemen perusahaan, distribusi pada aset aktiva lancar, aset aktiva tetap, dan pada utang jangka pendek. Dapat dikatakan bahwa sebuah perusahaan disebut liquid adalah perusahaan yang mampu melunasi semua kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Sebaliknya, bila perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya jangka pendek pada waktu yang tadi disebut liquid. Jadi kalau perusahaan itu mampu membayar utang jangka pendeknya berarti liquid. Kalau tidak mampu, illiquid ya. Oke, itu saja dari hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu ke depan ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video pengajaran saya. Besar harapan pemaparan saya ini dapat membantu reviewer dan menginspirasi dosen-dosen lainnya dalam pelaksanaan PDD UKT-PT ke depannya. Saya Agustina pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.